Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Juli Darmawan dengan NIM 235333809. Saya akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu masuk ke dalam bab 3.1, video perangkat dalam gelembung. Seperti inilah contoh video perangkat dalam gelembung. Melanjutkan yang ke bab 3.1.2, dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa serumit perangkat yang terhubung di internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Namun, hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana untuk berkomunikasi. Ke dalam subbab, tadi salah, 3.1.3 yaitu protokol komunikasi. Kita dapat mengirim pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan, diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Analoginya seperti ini, bisa dilihat sendiri teman-teman. Masuk ke dalam subbab 3.1.4 yaitu pembentukan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau perjanjian yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Protokol harus memperhitungkan persyaratan. Di antara persyaratannya yaitu 1. Mengirim dan menerima yang teridentifikasi, bahasa dan gambar, grammar yang umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan, konfirmasi atau pengukuran. Ke dalam subbab 3.1.5 persyaratan protokol jaringan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan komunikasi ya. Di antaranya enkode pesan, pemformatan pesan, dan enkapsulasi, ukuran pesan, waktu pesan, opsi pengiriman pesan. Masuk ke dalam subbab 3.1.6 yaitu pengkodean pesan. Salah satu langkah untuk mengirim pesan adalah encoding. Encoding yaitu proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Ke dalam selanjutnya kita mempelajari subbab 3.1.7 yaitu pemformatan dan enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber tujuan, pesan harus menggunakan format atau struktur tertentu. Selanjutnya, ukuran pesan. Aturan lain dari komunikasi adalah ukuran pesan. Analogi jaringan, analogi klik putar pada gambar. Beginilah ilustrasi ukuran pesan yang dimaksud. Bisa dilihat sendiri. Masuk ke dalam subbab 3.1.9 waktu pesan. Waktu pesan termasuk ke dalam waktu pesan yaitu kontrol aliran, timeout respon, metode akses. Selanjutnya pilihan pengiriman pesan. Pesan dapat disampaikan dengan cara yang berbeda. Analoginya seperti ini. Bisa dibaca sendiri teman-teman karena waktunya yang mungkin singkat ya. Subbab selanjutnya adalah 3.1.11 catatan tentang ikon node. Jaringan dokumen dan topologi sering mewakili jaringan dari perangkat akhir menggunakan ikon node. Node biasanya dipresentasikan sebagai lingkaran. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ke bab 3.2 yaitu protokol. Masuk ke dalam subbab 3.2.1 tinjauan protokol jaringan.
bisa kita ketahui bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi seperangkat aturan yang sama. Aturan tersebut disebut protokol. Jenis-jenis protokol seperti protokol komunikasi jaringan, protokol keamanan jaringan, protokol routing, protokol penemuan layanan. Melanjutkan ke 3.2.2 yaitu fungsi protokol jaringan. Protokol jaringan mempunyai fungsi yang bertanggung jawab untuk berbagai fungsi diperlukan untuk komunikasi jaringan antara perangkat akhir. Misalnya pada gambar bagaimana komputer mengirim pesan. Fungsinya alamat, kendala, keandalan, kontrol aliran, sequencing, deteksi kesalahan antarmuka aplikasi. Interaksi protokol. Sebuah pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya membutuhkan penggunaan beberapa protokol. Protokol dalam gambar sebagai berikut. Salah satunya Hypertext Text Protocol atau HTTP. Protokol ini mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. Kemudian protokol kontrol transmisi TCP, kemudian protokol internet IP, kemudian yang terakhir Ethernet. Protokol switches masuk ke dalam bab 3.3. Jaringan protokol switches. Dalam banyak kasus protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman online Anda memberi Anda semua yang Anda butuhkan untuk berkomunikasi jaringan. Evolusi protokol switches. Protokol switches adalah seperangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. TCP atau IP protokol. Contoh, protokol TCP atau IP tersedia untuk aplikasi transportasi dan lapisan internet. TCP atau IP protokol suite. Dalam protokol ini, TCP atau IP mencangkup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Proses komunikasi TCP atau IP. Mohon maaf ya, ini ada error di HP saya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ke bab 3.4. Organisasi standar. Standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang mungkin Anda pilih. Masing-masing Anda memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Itu karena industri otomotif menggunakan standar ketika mereka membuat mobil. Hal ini juga terjadi dengan protokol karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda. Mereka semua harus menggunakan standar yang sama dalam jaringan. Organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan sepenuhnya sendiri atau dalam kasus lain dapat memilih protokol berpemilik sebagai dasar untuk standar. Jika protokol proprietary digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol. Di bawah ini adalah gambar-gambar logo protokol yang memenuhi organisasi standar. Selanjutnya, standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet dan protokol. Ke subbab 3.4.3 standar elektronik dan komunikasi. Sebagai berikut organisasi standar yang termasuk yaitu Institut Insinyur Elektrik dan Elektronika, Aliansi Industri Elektronik,
Asosiasi Industri Telekomunikasi, Sektor Standarisasi Telekomunikasi Internasional. Lab standar jaringan penelitian. Di laboratorium, Anda akan menyelesaikan tujuan berikut. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya 3.5 yaitu model referensi. Manfaat menggunakan model lapisan. Anda tidak dapat benar-benar menonton paket nyata perjalanan di jaringan nyata. Cara Anda dapat menonton komponen mobil yang disatukan pada jalur perakitan. Jadi, membantu untuk memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang terjadi sebuah model berguna dalam situasi ini. Konsep kompleks seperti bagaimana jaringan beroperasi bisa sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Ini adalah manfaat menggunakan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan, yaitu membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah mendefinisikan informasi mereka bertindak atas antarmuka yang ditentukan untuk lapisan di atas dan di bawah ini. Membina persaingan, mencegah perubahan teknologi, menyediakan bahasa yang umum. Inilah gambar dua model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan. Model referensi interaksi sistem terbuka OSI, TCP atau IP referensi model. Model referensi OSI. Referensi OSI ini menyediakan daftar fungsi dan layanan yang luas yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam sebuah jenis protokol dan layanan jaringan dengan menggambarkan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu. OSI model layer 7 aplikasi, 6 presentasi, 5 sesi, 4 transportasi, 3 jaringan, 2 data link, 1 fisik. Melanjutkan subbab 3.5.3 yaitu model protokol TCP atau IP. Model IP ini untuk berkomunikasi internetwork diciptakan pada 1970-an. Yang termasuk di dalamnya yaitu aplikasi, transportasi, internet, akses jaringan. OSI dan TCP atau IP model perbandingan. Protokol yang membentuk TCP atau IP protokol suite juga dapat dijelaskan dalam hal model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi dari model TCP atau IP. Paket tracer selidiki model TCP atau IP dan OSI dalam tindakan. Kita bergerak melalui jaringan, itu dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dapat diidentifikasikan sehingga potongan-potongan dapat disatukan kembali ketika mereka tiba di tujuan. Setiap pembagian diberi nama tertentu dan dikaitkan dengan lapisan tertentu dari TCP atau IP dan model OSI. Selanjutnya ke bab 3.6 yaitu enkapsulasi data. Pesan segmentasi mengetahui model referensi OSI dalam model protokol TCP atau IP akan berguna ketika Anda belajar tentang bagaimana data dienkapsulasi saat bergerak melintasi jaringan. Hal ini sederhana, surat fisik yang dikirim melalui sistem surat. Secara teori, komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran pesan dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran besar. Selanjutnya subbab 3.6.2 yaitu urutan. Segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan di seluruh jaringan adalah tingkat kompleksitas yang ditambahkan ke proses. Bayangkan jika Anda harus mengirim surat 1000 halaman tetapi setiap amplop hanya bisa menampung 1 halaman. Oleh karena itu, 100 amplop dan akan diperlukan
Setiap amplop perlu ditandatangani secara individual, akan kemungkinan bahwa 100 halaman dalam 100 amplop yang berbeda di luar pesanan. Akibat dari kejadian itu, informasi dalam amplop perlu menyertakan nomor urutan untuk memastikan bahwa penerima dapat mengumpulkan kembali halaman dalam urutan yang tepat. Selanjutnya, unit data protokol. Ketika data aplikasi diturunkan, tumpukan protokol dalam perjalanan untuk ditransmisikan ke seluruh media jaringan. Berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap tingkat. Ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Selanjutnya yaitu contoh enkapsulasi. Ketika pesan dikirim pada jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan informasi, lapisan atas dianggap data dalam protokol yang dienkapsulasi, misalnya segmen TCP, dianggap data dalam paket IP. Contoh enkapsulasi yaitu de-encapsulation adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih header protokol. Data tersebut de-encapsulasi saat bergerak naik tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Bab selanjutnya yaitu akses data. Alamat seperti yang kita pelajari perlu untuk mensegmentasi pesan dalam jaringan, tetapi pesan-pesan tersegmentasi tidak akan pergi ke manapun jika tidak ditandatangani dengan benar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, protokol pada kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamat mereka memiliki tujuan yang berbeda. Sumber lapisan jaringan dan alamat tujuan, data link layer sumber dan alamat tujuan. Selanjutnya layer 3 alamat logis. Alamat IP adalah lapisan jaringan atau layer 3 alamat logis yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Perangkat pada jaringan yang sama. Kita memiliki komputer klien PC1 berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama. Alamat IPv4 alamatnya bisa dilihat sendiri dan alamat IPv4 destinasi alamat seperti ini. Selanjutnya peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Saat pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan Ethernet. Alamat data link dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control atau MAC seperti yang tertera di gambar ini. Selanjutnya perangkat pada jaringan jarak jauh. Peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan tautan data ketika perangkat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 berkomunikasi dengan server bernama web server pada jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan. Ketika pengirim paket berada pada jaringan yang berbeda dari penerima, sumber dan tujuan alamat IP akan mewakili host pada jaringan yang berbeda. Ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP dari host tujuan. 3.7.7 Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang berbeda. Pada jaringan yang berbeda, frame dan link Ethernet
tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tidak langsung dapat dijangkau dalam jaringan mengirim. .7.8 Alamat data link layer 2 alamat fisik memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data link adalah untuk memberikan data link frame dari suatu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Pasang Wireshark adalah software protokol analyzer atau aplikasi paket sniffer yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, pengembangan perangkat lunak, dan protokol dalam pendidikan. Selanjutnya, gunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan. Melanjutkan ke modul 3.8 yaitu modul praktek dan kuis. Tadi kita sudah mempelajari tentang peraturan, protokol suite, organisasi standar, model referensi, dan enkapsulasi data, akses data, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri. Ini waktunya sudah habis ya teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.